Kerajaan Singosari. Oleh kelas 10 MIPA 1, Anin, Dia, Gaby, Jane, Michelle, dan Yosi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kami akan menceritakan dulu sekilas tentang Ken Arok, yaitu pendiri dari Kerajaan Singosari. Ken Arok dulunya adalah seorang bayi yang ditemukan di kuburan oleh seorang pencuri. Karena dibesarkan oleh seorang pencuri, Ken Arok memiliki tabiat dan perilaku yang buruk. Dan oleh sebab itu, pencuri tersebut sudah tidak sanggup lagi membesarkan Ken Arok. Dan akhirnya Ken Arok dibesarkan oleh seorang empu yang bernama Empu Lohgawe. Ken Arok akhirnya yang sudah dewasa bekerja pada bupati yang bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini adalah bupati dari sebuah kabupaten yang bernama Tumapel yang menjadi bagian dari Kerajaan Kediri. Tunggul Ametung ini memiliki seorang istri yang terkenal sangat cantik sekali yang bernama Ken Dedes. Oleh sebab itu, Ken Arok ingin merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Untuk mendapatkan Ken Dedes, tentunya Ken Arok harus menggulingkan Tunggul Ametung. Ken Dedes sendiri diramalkan akan memiliki keturunan raja-raja besar. Jadi selain karena kecantikannya, Ken Arok juga ingin merebut Ken Dedes karena Ken Dedes diramalkan punya keturunan tersebut. Suatu hari, Ken Arok dan Ken Dedes serta Tunggul Ametung sedang berburu ke hutan. Di sana, baju atau pakaian dari Ken Dedes tersingkap, sehingga semakin menunjukkan kecantikannya dan membuat Ken Arok semakin jatuh cinta pada Ken Dedes dan niatnya semakin kuat untuk menggulingkan Tunggul Ametung. Untuk menggulingkan Tunggul Ametung, Ken Arok memesan sebuah keris pada seorang pembuat keris yang terkenal bernama Empu Gandring. Untuk mendapatkan keris yang sakti tersebut, tentunya diperlukan waktu yang lama. Namun Ken Arok tidak sabar, sehingga Ken Arok membunuh Empu Gandring untuk mendapatkan keris yang belum sempurna tersebut. Sebelum Empu Gandring itu meninggal, Empu Gandring sempat mengucapkan sebuah sumpah, yaitu, "Kamu dan keturunanmu akan mati dengan keris yang sama." Selanjutnya diketahui bahwa jumlah keturunan yang meninggal adalah sejumlah 7 orang. Pada zaman itu, keris adalah sebuah tanda prestis di masyarakat. Ken Arok juga memiliki teman baik yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo ini terkenal dengan wataknya yang pamer, sementara Ken Arok terkenal dengan wataknya yang licik. Ken Arok meminjamkan kerisnya kepada Kebo Ijo dan tentunya dengan maksud tertentu. Kebo Ijo menggunakan keris itu untuk diarak keliling kota sehingga warga mengetahui bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo. Malam harinya, Ken Arok menggunakan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung.
dan semua orang mengira bahwa Kebo Ijo lah pembunuhnya. Akhirnya, Kebo Ijo ini dijatuhkan hukuman mati. Tumapel sendiri adalah bagian dari kerajaan Kediri dengan rajanya yang bernama Kertajaya. Kertajaya ini mengaku sebagai seorang dewa sehingga ia dibenci oleh Brahmana. Ken Arok akhirnya bekerja sama dengan Brahmana untuk membunuh Kertajaya. Dan akhirnya Kertajaya berhasil terbunuh dan Ken Arok menjadi raja pertama kerajaan Singasari dan memindahkan pusat kerajaan Kediri ke Singasari. Silsilah dari raja-raja kerajaan Singasari. Ternyata sebelum menikah dengan Ken Dedes, Ken Arok sudah memiliki seorang istri yang bernama Ken Umang. Dan ternyata diketahui juga bahwa Ken Dedes dan Tunggul Ametung menikah dengan perjodohan, sehingga Ken Dedes tidak benar-benar menyukai Tunggul Ametung dan Ken Dedes lebih menyukai Ken Arok daripada Tunggul Ametung. Tohjaya adalah anak dari Ken Umang dan Ken Arok, sementara Nusapati adalah anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Ken Arok dan Ken Dedes sendiri memiliki anak yang bernama Lembutal. Anusapati memiliki keturunan yang bernama Ranggawuni, dan selanjutnya Kertanegara, yaitu raja yang paling terkenal dan juga raja terakhir dari kerajaan Singasari. Mahesa Cempaka ini nanti juga akan memiliki keturunan yang bernama Raden Wijaya yang nanti akan menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Ini adalah kisah pembunuhan dari keris tersebut. Jadi pertama Tohjaya membunuh Anusapati, kemudian keturunannya Ranggawuni membunuh Tohjaya. Ranggawuni adalah satu-satunya raja dari Singasari yang tidak terbunuh. Kertanegara ini nantinya akan dibunuh oleh Jayakatwang, yaitu dari keturunan kerajaan Kediri yang juga masih punya dendam. Namun nanti Jayakatwang sendiri akan dibunuh oleh Raden Wijaya yang kemudian akan menjadikan kerajaan Kediri tersebut kerajaan Majapahit. Nah, semua korban yang meninggal ini dibunuh dengan keris yang sama. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang kami buat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.